Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Masih sehat ya? Dan semuanya ada yang sakit nggak? Nah, tetap selalu jaga jarak dan jaga kebersihan diri, ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang pelajaran fikih tentang zakat, ya, tentang zakat. Apa itu zakat? Ada yang tahu? Itu sebagai umat Islam dari kalian kecil dulu sebelum sekolah tentu sudah mendengar yang namanya zakat. Apa sih kira-kira zakat? Atau yang kalian tahu zakat itu ada apa aja sih? Ada yang tahu? Apa itu zakat? Hah? Senyum-senyum aja. Nah, kalian buka di halaman 1. Ketika kita lebaran Idul Fitri nih, biasanya kita zakat itu kita lebaran Idul Fitri, ya. Sebelum lebaran Idul Fitri kita memberikan beberapa kilogram beras, ya. Biasanya berapa kilo? Hah? Biasanya berapa kilo? Kilo ya, bukan liter. Ayo, zakat biasanya berapa kilo? 5, 7, banyak amat. Hah? 2,5 kilo, 2,5 kilogram beras, ya. Atau biasanya 3,5 liter, ya, 3,5 liter. Biasanya kita di sini pakainya liter. Nah, di situ semuanya biasanya orang tua kalian, ya, mengeluarkan atas nama misal, ya, Aska, bapaknya, ya kan, terus emaknya, ya kan, terus adanya, ada adik ya, ada adiknya, ya, bahkan bayi yang baru lahir pun tetap dizakatkan. Nah, sehingga pada cerita di halaman 2, kalian buka di halaman 2, ya, di halaman 2 itu percakapan antara Pak Soleh. Pak Soleh itu adalah gurunya, ya, Pak Soleh dan Nabil serta Abdullah dan Fauzan, ya. Di situ ada percakapan. Pak Soleh berkata, "Nabil, kamu anak keberapa?" Sama kayak gitu tadi ya. "Saya anak ketiga, Pak Guru." Nabil menjawab, "Kami 3 bersaudara. Yang pertama Kak Nila, yang kedua Kak Izzah, dan yang ketiga saya." Jadi ini Nabil, dia berkata. Kemudian Pak Soleh berkata, "Apakah keluarga kalian sudah membayar zakat sebelum lebaran?" Ada nggak yang belum bayar zakat kira-kira? Ingat, zakat itu wajib, ya. Nabil berkata, "Alhamdulillah sudah, Pak, semuanya. Saya selalu mengingatkan orang tua saya agar tidak lupa membayar zakat, ya. Dan biasanya ibu sudah menyiapkan persediaan beras yang cukup beberapa hari sebelum Idul Fitri, ya." Kemudian Abdullah, "Oh, maksud Pak Guru zakat fitri. Alhamdulillah keluarga kami juga sudah membayar zakat fitri." Kalau kita biasanya mengenalnya apa? Zakat fitrah, ya. Tapi tepatnya zakat fitri. Kenapa? Karena dikeluarkan pada Idul Fitri. Atau dengan kata lain berasal dari kata fitrah, kembali ke dalam apa? Bukan fitrah. Iftar, ya. Fatrah. Itu kembali berbuka. Oh, maksud Pak Guru zakat fitri. Tetapi kali ini kami tidak menitipkan zakat kami ke masjid. Kami menyalurkan langsung kepada salah seorang teman kami yang miskin dan keluarganya baru saja tertimpa musibah. Jadi zakat tidak harus ke masjid, ya. Ada nggak dari orang tua kalian yang ngasih zakatnya itu yang kalian tahu nggak ke masjid, langsung ke orang? Ada nggak? Ada ya, ada. Ya, saya biasanya langsung saya kasih, nggak saya titipin ke masjid. Kalau dititipin ke masjid boleh nggak? Boleh, ya, boleh dititipkan. Kalau kita tidak mengetahui tetangga kita yang tidak mampu atau yang berhak. Alhamdulillah keluarga kami juga sudah, Pak Guru. Bahkan ketika itu ayah menyarankan kami untuk membeli beras yang terbaik, ya, dan paling enak untuk zakat fitri kami. Nah, ini dianjurkan.
Kebetulan ayah mendapat tunjangan hari raya lebih besar dari hari raya sebelumnya. Jadi kalau misalkan punya berlebih, tidak ada salahnya beras yang diberikan adalah beras yang terbaik. Minimal sama dengan yang kita makan. Gitu. Misalkan kita makan beras yang pulen atau yang paling tidak empuk. Ya jangan kita kasih beras yang perak ya, yang keras ya. Kalau kita tiap hari makannya yang empuk ya, yang enak, yang pulen, ngasihnya jangan yang keras, nanti beras raskin yang dikasih, jangan ya. Ya, coba kamu Nabil, apa yang dimaksud dengan zakat? Nah, tadi sudah disampaikan kan? Zakat adalah 2,5 kilo beras yang kita keluarkan untuk orang miskin sebelum hari raya Idul Fitri. Benar enggak? Benar, 2,5 kilogram beras. Ya, hampir benar. Kalau kamu apa Fauzan? Saya sependapat dengan Nabil. Ya. Jadi pengertian zakat yang benar itu apa Pak Guru? Nah, di sini disampaikan. Kalau sepengetahuan Nabil dan Fauzan tadi, apa? 2,5 kilogram beras. Kenapa? Karena memang itulah besaran dari zakat fitri. Ya. Nah, zakat adalah bagian yang telah ditentukan dari harta tertentu. Ya, jadi dari harta, sebagian harta itu dikeluarkan untuk yang berhak. Itulah yang disebut zakat. Ya, untuk yang berhak. Yang sementara ini kita tahu yang wajib adalah zakat fitri. Ya. Nanti ada namanya zakat mal. Ya, di mana zakat mal itu ada beberapa macam lagi. Ada yang zakat untuk barang dagangan, ada yang zakat untuk perkebunan, ya, hasil perkebunan, ada zakat harta yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, tentunya hukum zakat itu apa? Wajib. Dalilnya mana? Situ wa aqimus sholata wa atuz zakah. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Ya, yaitu dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Itu artinya. Ini adalah dalil di mana dalil ini menyatakan bahwasanya zakat adalah wajib, perkara yang wajib dikerjakan. Berarti kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan mendapat dosa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ketika kita mengeluarkan zakat, apa sih manfaatnya? Tahu nggak manfaatnya apa? Kira-kira. Kenapa sih kita harus memberikan kepada fakir miskin zakat tersebut? Kira-kira ada nggak manfaatnya? Memberi rezeki, bisa. Ya. Ada lagi? Berpahala, mendapat pahala. Ada lagi? Membantu sesama yang membutuhkan. Orang fakir miskin ketika hari raya belum tentu punya beras. Ya. Jadi ketika kita hari raya kita wajib mengeluarkan zakat kepada yang berhak. Untuk apa? Biar sama-sama berhari raya, sama-sama buka. Ya, sama-sama berbuka. Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang membutuhkan. Nah, manfaatnya mana? Ada di halaman 4 tuh. Yang pertama, zakat dapat menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan tamak. Ya. Kalau diwajib berarti dia dipaksa. Orang pelit itu biasanya gampang nggak ngeluarin duit. Misalkan punya duit 5.000, ya, ada punya duit 5.000, ada yang benar-benar membutuhkan, dia nggak mau berbagi. Ya, kalau dia pelit dia nggak bakal mau berbagi. Orang dermawan juga akan mau berbagi. Nah, sehingga menyucikan jiwa manusia dari penyakit kikir dan tamak. Kikir itu apa? Kikir itu apa? Kikir itu apa? Kikir itu adalah pelit, nggak mau mengeluarkan sedikit pun duit. Ya, bahkan terkadang untuk dirinya sendiri nggak mau. Misal, saya harus sekolah. Ya, sekolah yang butuh siapa? Kita kan, sekolah. Ya. Karena saking kikirnya, ya,
dia nggak mau ngeluarin duit bensin. Misalkan motor, naik ojek, ya. Padahal biasalah 20.000 lah ke situ, sini situ 20.000 gitu, ya kan? Karena saking pelitnya, udah 10.000 aja. Padahal biasanya 20.000. Udah sih 10.000, ya. Dia pelit untuk dirinya sendiri. Ya, bahkan terkadang dia punya makanan, temennya punya makanan, makan dia disimpan dulu untuk nanti dia minta punya temennya. Itu juga termasuk kikir, ya. Sedangkan ketika dia minta sudah teman-temannya dapat, ya, udah dapat dari temennya makan. Ketika punya temennya udah habis, dia makan sendirian, tidak mau berbagi, ya. Itu namanya kikir, atau tidak mau berbagi dengan yang lain. Kalau tamak apa? Rakus, serakah, ya, mau menguasai, semuanya mau dikuasain sendiri. Yang kedua adalah membantu orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan. Tadi udah saya sampaikan, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, menegakkan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaan. Masalahnya umum apa? Berarti saling tolong menolong. Ketika orang itu saling tolong menolong, maka timbullah apa? Kedamaian, kesejahteraan, saling membantu, rukun, nggak ada berantem, ya. Tuh. Yang keempat, membatasi penumpukan kekayaan hanya pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok tertentu atau hanya sekedar di kalangan orang-orang kaya. Jadi kalau tidak ada zakat, kemungkinan yang kaya makin kaya, ya. Sehingga yang miskin pun menjadi semakin miskin. Kenapa? Karena tidak ada yang mau berbagi, ya. Padahal Allah selalu menganjurkan untuk selalu berbagi kepada sesama. Jangan sampai tetangga kita itu ada yang tidak makan, ya. Tetangga kita ada yang tidak makan sampai 3 hari, ya. Tapi kita sendiri, wah, tiap hari makan, ya. Bahkan ada cerita itu di salah satu sosial media saya baca. Pernah suatu ketika seorang anak rengek. Dia anaknya pinter, anaknya rajin, ramah, ya kan? Sama orang tuanya dijanjikan kalau nanti juara kelas dibelikan es krim. Bayangin, es krim dijanjikan nunggu sampai dengan juara kelas. Kenapa? Karena ibunya seorang janda dan tidak mampu membeli es krim saja, ya. Hanya seorang pembantu rumah tangga, maksudnya pembantu rumah tangga kuli nyuci. Nah, ketika dia pulang dia udah juara, ya. Udah juara kelas tuh. Ketika dia pulang naik es krim, ya. Di orang tuanya bilang apa? Tunggu dulu ya, sabar, ya. Sambil bersedih. Nah, anaknya ini tahu, ya udah Bu, saya nggak jadi minta es krim deh, ya, biarin aja. Nah, kebetulan ketika anak itu juara, ibunya dapat orderan bikin kue. Bikin kuenya itu kue yang nggak manis, ya. Kue yang nggak manis semua orang suka nggak? Nggak semuanya orang suka yang nggak manis, ya. Ala kadarnya manisnya dari bahannya saja. Ketika udah jadi, orang tuanya nganter kuenya. Istilahnya sekarang itu COD. Apa COD? Cash on delivery. Ketemuan di suatu tempat, ya, janjian. Nyampe sana ditungguin lama, orang yang janjian nggak datang. Akhirnya apa? Nggak dapat duit. Padahal duit yang tadinya dia punya hanya untuk makan, kemudian dibelikan bahan untuk pesanan, supaya apa? Dapat duit lagi yang lebih banyak untuk membelikan es krim. Ulanglah ini orang tanpa dapat duit. Ternyata teman satu kelasnya anak ini tahu
dia cerita ke emaknya, "Ma, kasihan si A tuh. Kenapa? Masa dia beli es krim aja nunggu sampai juara kelas? Udah gitu, udah juara kelas masih aja tetap nunggu, tidak jadi dibeliin es krim. Kenapa? Karena ibunya tidak punya uang." Orang tuanya langsung, "Duh, ternyata ada yang seperti ini." Nah, tetangganya ada. Akhirnya apa? Ibunya ini karena punya rasa sosial yang tinggi, dia datang ke rumahnya. Pura-puranya apa? "Saya beli ini, bapaknya ini beli es krim kebanyakan nih. Ini buat ibu aja lah. Padahal ini lagi batuk, lagi sakit, nanti takut sakit anak saya. Nanti udah saya omelin apa? Saya udah nggak mau sama bapaknya, ya tidak mau menerima es krim. Udah ini buat ibu aja." Padahal apa? Memang sengaja dibelikan untuk anak tersebut. Seneng lah. Dan kuenya dibeli, ya. Kenapa? Dia menolong tanpa harus kelihatan menolong. Seolah-olah dia membeli padahal dia nggak butuh, ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya tetangganya sangat membutuhkan tersebut. Jadi menjaga kehormatan tetangganya. Nah, salah satu manfaatnya tersebut ketika zakat ini dikeluarkan, maka golongan-golongan fakir miskin ini dapat minimal terbantu, ya, untuk beberapa hari ke depan. Nah, ternyata banyak sekali manfaatnya, ya. Nah, hari ini benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Ini adalah keutamaan zakat atau manfaat zakat dan pengertian tentang zakat. Nah, di halaman 5, apa sih keutamaan yang orang menunaikan zakat? Ya, keutamaan orang menunaikan zakat. Yang pertama adalah merupakan salah satu sebab menjadi penghuni surga. Ya, menunaikan zakat adalah salah satu sebab menjadi penghuni surga. Dalilnya mana? Yaitu surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan 19 yang berbunyi, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Artinya adalah innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata-mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang sebelumnya berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kenapa? Kenapa sedikit sekali tidur di waktu malam? Memohon dan akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Kenapa kenapa orang yang sedikit tidur malam itu masuk surga? Bukan karena begadangnya, ya. Begadang sambil main gaplek, sama aja. Ya, sedikit tidur gara-gara main gaplek, sama aja. Atau sedikit tidur gara-gara nonton YouTube film, sama aja. Atau nonton bola, ya tidak. Kenapa mereka yang kurang tidur di waktu malam hari itu masuk surga? Karena ketika malam sholat tahajud, ya kan? Sholat tahajud, istighfar, zikir, doa, baca Al-Quran, ya, hafal, ya, dan lain sebagainya, amalan-amalan kebaikan. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak dapat bahagian, ya. Jadi di dalam harta kita, ya, seberapa kaya pun nanti kita, di dalam harta kita itu ada jatah orang miskin. Jangan lupa, ya, seberapa kaya pun kita ada jatah orang miskin untuk kita keluarkan, wajib. Ya. Kalau tidak dikeluarkan maka berdosa. Ya, berdosa. Yang kedua,
Keutamaan yang kedua adalah merupakan salah satu sifat orang mukmin yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim." Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, lelaki dan perempuan, wal mu'minuna wal mu'minat, ya. Orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi aulia itu adalah penolong, ya. Diartikan penolong. Ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Baik, ya, ma'ruf, baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Apa itu munkar? Keburukan. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika sayarhamuhullah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, ya. Sesungguhnya innallaha azizun hakim, ya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini adalah dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 71. Yang ketiga itu ada tadi yang kedua, Quran surat At-Taubah ayat 71 adalah dalil keutamaan zakat, yaitu apa? Termasuk amalan orang-orang soleh atau sifat orang-orang mukmin. Yang ketiga adalah Allah akan memelihara dan mengembangkan zakat bagi pemiliknya, ya. Memelihara dan mengembangkan zakat bagi pemiliknya. Jadi meskipun kita mengeluarkan uang atau mengeluarkan harta kita itu sebenarnya tidak berkurang, bahkan bertambah, ya. Dalilnya mana? Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yakni dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tasaddaqa bi'adlin tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiban fa innallaha yataqabbaluha biyamini tsumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fil wahu hatta takuna mithlal jabal." Barang siapa bersedekah senilai biji kurma dari usaha yang baik, ya, tentunya kita nggak nyolong untuk bersedekah, salah. Ngerampok untuk zakat, salah. Ya. Terus begal untuk bangun masjid, ya, nggak benar, ya. Kita harus cari juga dari yang baik, kerja keras. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, ya. Allah itu hanya menerima yang baik-baik saja. Maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai tangan kanan. Dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana bentuknya, dan tidak boleh memperagakan bagaimana bentuknya, bagaimana gerakannya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita hanya bisa menerima. Ya, ini termasuk di dalam akidah. Nanti pelajaran ada tauhid rububiyah, ya, tauhid uluhiyah, ya. Jadi ketika kita asma wa sifat, ya, termasuk nanti tauhid asma wa sifat, yakni Allah mempunyai tangan kanan, ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana gerakannya, kita tidak boleh mempertanyakannya. Kenapa? Karena kita terbatas. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya sebatas pemberitahuan bahwasanya Allah mempunyai tangan kanan, ya. Kemudian memeliharanya, ya. Memelihara apa? Harta sedekahnya dipelihara, ya, bertambah
untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara kuda kecilnya sehingga menyerupai gunung. Ya, jadi seolah-olah Allah ini memelihara sodakohnya. Ketika kita bersodakoh, jadi Allah memeliharanya. Seperti apa Rasulullah mengatakan? Seperti ketika kita memelihara seekor kuda kecil, ya, sehingga kudanya ini besar sehingga memenuhi gunung, ya, banyak, diperbanyak, ya, namanya dipelihara. Berarti apa? Dia bisa berkembang biak, ya, bisa bertambah besar, ya, bisa bertumbuh tinggi dan lain sebagainya. Ya, sama seperti kalian itu dipelihara oleh orang tua kalian, sehingga apa? Tambah tinggi, tambah besar, ya, tambah dewasa, ya, itu. Sehingga kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua, bagaimanapun kondisi kedua orang tua. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menaungi pemilik harta sedekah atau zakat dari panasnya hari kiamat. Ketika matahari di atas kepala kita 1 jengkal, ya, 1 jengkal, sejengkalnya semana juga nggak tahu, gitu, ya kan? Yang penting 1 jengkal di atas kepala kita masing-masing, ya. Maka ketika kita bersedekah ikhlas, mengeluarkan zakat secara ikhlas dan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kita akan termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah. Dinaungi itu ada dikasih teduhan, ya. Jadi ketika yang lain kepanasan, kita adem, ya. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dan mengeluarkan zakat, ya, baik itu zakat mal atau zakat fitri, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalilnya adalah sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh ila akhirih, wa rajulun tasaddaqa, ya, saya lupa itu, ini hadisnya panjang, bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. 7 golongan manusia yang akan Allah naungi atau lindungi di dalam naungannya. Pada hari tidak ada naungan selain naungannya, ya. Jadi selain naungan dari Allah nggak ada pepohonan, nggak ada, ya, rumah genteng kayak gini nggak ada padang mahsyar. Ada genteng ngadep, nggak ada di padang mahsyar. Selain naungan dari Allah, tidak ada sedikit pun tempat berteduh, ya. Maka diantaranya adalah salah satunya, dan seorang yang bersedekah sesuatu dan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bayangkan, ya, ini perumpamaan. Tangan kanan sodakoh, tangan kirinya tahu, padahal sebelah-sebelahan, ya kan? Bagaimana caranya? Maksudnya apa? Ketika kita bersodakoh, kita secara sembunyi-sembunyi. Toh ada kira-kira tetangga di sini, kan di sebelah situ ada anaknya seumuran kalian, bapaknya kerjanya serabutan, kadang kerja, kadang enggak, kadang makan, kadang enggak, ya. Itu emaknya di rumah aja, maksudnya ya, atau sakit-sakitan, membutuhkan pertolongan. Nah, kita datang ke situ tanpa sepengetahuan mereka, tahu-tahu nyantolin makanan, ketok kabur. Disuruh buat Anda, silahkan dinikmati untuk Anda, kabur, ya, tanpa mengetahui siapa yang ngasih. Itu adalah salah satu sodakoh, cara sodakoh rahasia, ya. Dulu para sahabat sering seperti itu. Kalau kita nolong tanpa sepengetahuan orang, ya, atau mungkin biasanya ketika sholat Jumat, ada dulu pernah cerita sholat Jumat. Ketika sholat Jumat itu selalu ada duit 2.000, ya, dia sedekah kelihatan 2.000. Tapi ketika 2.000-nya dibuka, isinya 100.000, 50.000.
Jadi dilipatannya itu ketika dilihat dari luar itu 2.000 doang. Dia masukin 2.000. Tapi ketika pengurus membuka kotak amal itu selalu ada 2.000 yang di dalamnya itu 50.000, 100.000, 20.000 ya. Itu selalu ada ya. Dan nggak tahu siapa yang masukin tersebut. Ya. Nah, itu salah satu juga cara untuk bersedekah secara rahasia. Ya. Inilah maksud dari ketika kita sedekah, tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Sedekah tangan kanan, kasih tangan kiri. Ini tangan kiri nggak tahu kalau yang tangan kanan itu ngasih. Gitu maksudnya. Ya, bahkan tangan kirinya aja tidak tahu. Apalagi orang lain. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Itu adalah sedekah rahasia. Yang salah satunya nanti mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, hartanya akan disucikan dan dikembangkan serta pintu-pintu rezeki akan terbuka baginya. Ya. Jadi, kalaupun kita sedekah, bukan harta kita berkurang, tidak. Ya. Allah mensucikan harta dan juga mengembangkannya, menambahkannya kalau kita ikhlas. Ya. Allah akan melipat gandakannya, baik itu pahalanya ataupun hartanya. Dalilnya mana? Mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta, bahkan menambahkan. Ustaz, kan ada yang sedekah, katanya miskin. Maksudnya miskin, katanya hartanya habis. Mungkin di kasat mata kita, di penglihatan mata kita habis, tapi menurut dia tidak. Dia cukup, bukan miskin, tapi cukup. Ketika mau makan masih ada, ya, dan lain sebagainya. Dan Allah menyimpannya untuk di akhirat. Nih amalanmu, jadi orang kaya raya di sana, ya kan? Yang keenam, dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, melainkan mereka tidak akan mendapatkan setetes pun dari curahan hujan. Kalau saja tidak ada binatang-binatang, maka mereka tidak akan mendapatkan curah hujan." Ya. Ini ancaman dari Allah, yang dari perkataan Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat. Jadi kalau suatu wilayah, misal nih orang Candrabaga males zakat, nggak ada yang mau ngeluarin zakat, nggak ada yang mau sedekah, nggak ada yang mau tolong menolong. Ya, kalau tidak ada binatang di situ, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Kalau tidak ada tumbuhan di situ, Allah tidak akan turunkan hujan. Ya. Jadi kemungkinan juga kalau kita tidak pernah menerima hujan, karena hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lama nggak hujan, kering, ya, kerontak. Berarti kemungkinan kurang zakat. Bahkan ketika atau kurang sedekah. Bahkan ketika sholat istisqa, tahu sholat istisqa apa? Nah, sholat meminta hujan. Sholat meminta hujan. Ketika itu apa? Seluruh binatang dikeluarkan. Ya, disuruh untuk memberikan sedekah yang terbaik, mengeluarkan sedekah yang terbaik, ya, supaya apa? Allah segera menurunkan hujan. Yang ketujuh, kesalahan dan dosanya akan dihapus. Hadis riwayat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah memadamkan atau menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api, ya.
Yang kedelapan, keutamaan zakat adalah merupakan bukti keimanan seseorang. Yang kesembilan, menjaga harta dari niat buruk orang miskin dan orang-orang yang ingin mendapatkan dengan cara yang tidak benar. Jadi kalau misalkan kita saling memberi sedekah, ya, yang kaya, tidak ada itu orang menjadi miskin, ya. Orang-orang akan kecukupan, minimal cukup untuk makan sehari-hari, ya. Bisa kita memberikan tetangga kita, orang yang tidak kerja tadi misalkan, itu sehari 3 kali makan. Kira-kira orang tersebut mau nyuri nggak? Enggak. Kenapa? Orang nyuri karena dia lapar, ya. Dia pengen makan, sehingga dia menghalalkan segala cara, meskipun ada orang-orang tertentu untuk memperkaya diri. Itu udah karena awalnya sudah terbiasa, jadi motivasi awalnya berubah. Yang awalnya hanya untuk makan, ya, hanya untuk makan, akhirnya apa? Kebiasaan, kemudian meningkat menjadi memperkaya diri, sehingga timbullah perampokan, pencurian, ya, pembegalan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keutamaan zakat. Jadi dia menjaga harta dari niat buruk orang miskin dan orang yang ingin mendapatkan dengan cara yang tidak benar. Karena sudah kecukupan, kemungkinan orangnya dia membatalkan membatalkan niat mencuri. Lapar, pengen nyuri sono. Ada yang datang ngasih makanan. Nih, kanan. Makan ya. Ayo kerja di saya. Itu juga termasuk sudah kok ngasih kerjaan orang. Pak, lagi nganggur nggak? Oh iya nganggur. Tolong dong rapihin tanaman di rumah saya, bisa nggak? Bisa. Ajak kerja, kasih kerjaan. Selesai, kasih upah. Itu juga salah satu sedekah. Ya. Hati dan akhlaknya akan mudah untuk diluruskan. Karena orang yang bersedekah maka hatinya akan lunak, ya, gampang untuk mendapatkan hidayah. Dari sini ada pertanyaan? Ya. Nah, tadi adalah keutamaan zakat. Sekarang yang ketiga adalah macam-macam zakat. Jadi tadi di depan sudah saya sampaikan bahwasanya zakat itu bermacam-macam, ya. Tapi sebenarnya hanya ada dua macam pokoknya, yaitu apa? Zakat fitri dan zakat mal. Apa itu zakat fitri? Zakat fitri adalah zakat atau kewajiban yang dikeluarkan oleh seseorang, ya, yang muslim ataupun muslimah di akhir bulan Ramadan. Zakat ini dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jadi kalau kita misalkan habis sholat subuh, misalkan hari ini hari raya nih, habis sholat subuh kita nyari orang, wah ini pantas untuk mendapatkan zakat fitri, udah langsung kasih. Atau kita sambil jalan ke tempat sholat id sambil memberikan zakat, boleh. Itu terakhir sebelum sholat id, ya. Hukum menunaikan zakat fitri adalah wajib, ya, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, bahkan bayi sekalipun. Jadi kewajiban ini adalah bagi setiap manusia, ya, wajib setiap manusia dan merdeka, ya, merdeka dan hamba sahaya pun harus juga zakat fitri. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa atuz zakah," dan tunaikan zakat. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri
sa'an min burrin aw sa'in min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri waz zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan mengeluarkan zakat fitri sebanyak 1 sa' gandum atas setiap hamba sahaya dan orang yang merdeka, lelaki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa dari kaum muslimin. Setiap yang bernapas atau setiap yang bernyawa harus dari manusia harus mengeluarkan zakat fitri. Bagaimana yang belum kerja? Berarti orang tuanya yang mengeluarkan zakat. Ya, bahkan ketika malam hari raya, ya, misalkan nih ibu kalian lagi mengandung, ya kan? Malam hari raya bayinya lahir, maka bayi itu wajib untuk dizakati. Kenapa? Karena dia lahir sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Nah, yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Ya, zakat mal atau zakat harta. Di mana zakat mal ini ada beberapa macam. Ya, yaitu ada zakat naqdain, ya, yaitu zakat logam mulia, emas dan perak. Ya. Kemudian binatang ternak dan pertanian buah-buahan. Ya, di mana nanti untuk mal ini atau zakat harta ini ada syarat, yaitu nisab dan haul, ya, nisab dan haul dan lain sebagainya yang membutuhkan syarat-syarat tertentu. Untuk zakat mal kita bahas pekan depan. Dari sini ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan, lanjutkan tugasnya.